dikatakan bahwa Allah meniupkan langsung ke dalam janin Maria. Nah, sedangkan Allah itu tidak pernah bertugas untuk meniupkan janin manusia ciptaan ke dalam perempuan, tapi itu tugas dari lagi cooking ya. Kira-kira nyambung nggak ini Pak Putra dengan penjelasan saya? Malaikat ini tugasnya apa? Malaikat ini tugasnya apa gitu loh? Supaya kita bisa membedakan malaikat yang tugasnya membawa janin siapa sih? Tugasnya siapa sih? Terus malaikat yang membawa wahyu ini siapa sih tugasnya gitu loh? Supaya kita paham. Karena di dalam surat Asyura tadi yang membawa wahyu itu malaikat Jibril. Itu tugasnya malaikat Jibril itu membawa wahyu loh bro. Membawa Quran, membawa wahyu, membawa firman gitu loh. Membawa firman lah, katakanlah membawa firman. Firman yang kodim, yang kekal, khairul makhluk. Itulah yang dibawa oleh Jibril ke dalam rahim Maria. Saudaraku, tentang At-Tamrin ayat 12 itu terkait sekali dengan Maryam 17 sampai Maryam 19. Maaf 21. Nah, sebentar, Maryam 17 itu dikatakan bahwa Jibril, itu kan percaya Jibril loh. Jibril itu menjadi manusia yang sempurna, betul nggak? Ya, tapi di sana tidak tertulis Jibril, Pak. Di sana hanya tertulis kami. Kita berangkatnya dari pemahaman Islam loh Pak, jangan pemahaman kita. Kita berangkatnya dari pemahaman Islam. Benar nggak? Benar kan? Nah, dari menurut pemahaman Islam yang mendatangi Maryam itu Jibril. Tentu di ayat surat At-Tahrim ini yang berbicara kepada Maryam adalah Jibril, bahwa dia meniupkan ruh atau wahyu yang dibawa oleh dia ke dalam rahim Maria. Percaya nggak Pak dengan omongan saya? Ya, mantap, yang menarik nih, bagus ini. Nyambung nggak kira-kira? Tugasnya malaikat Jibril membawa wahyu. Artinya Jibril ada malaikat lain ya, yang berperan berbeda dengan Jibril. Kira-kira begitu ya Mas ya? Tugasnya malaikat yang bawa janin manusia ciptaan itu Al-Arham, bukan Jibril. Paham nggak kira-kira Pak? Iya, good. Nah, jadi kalau malaikat Jibril mendatangi Maryam, meniupkan ruh, itu kira-kira yang ditiupkan itu wahyu atau ciptaan, Pak? Karena tugasnya si malaikat Jibril membawa wahyu, bukan membawa ruh ciptaan. Kira-kira yang ditiupkan sama Jibril itu wahyu atau bukan? Kalau Jibril yang bawa berarti wahyu kan? Harusnya kalau berpikir malaikat begitu. lain, betul. Al-Arham baru bawa janin manusia ciptaan, tapi yang mendatangi Maryam bukan Al-Arham. Kan begini Pak, kalau dari ini kan sementara bagus pemahaman dulu dari Nahwu Sorohnya dulu ya. Nahwu Sorohnya dulu tak. Lalu dari pendapat para musafir ya. Nanti kita bisa lihat tafsir ya, Pak. Bahwa yang tafsir ya Pak ya. Ya tafsir itu begini Pak. Tafsir itu kan pemahaman seorang ahli ya, yang ahli. Iya Bapak mau yang ahli dalam bidangnya. Mau bawa dari apa? Saya mau melihat begini saja. Enggak, saya mau memberikan 3 argumen. Kalau nanti ada 3 pendapat berbeda ya enggak masalah, ya kan? Ya, itu tafsiran. Jadi argumen yang akan saya sampaikan adalah ya metodologinya adalah dari bahasa linguilnya, nahwu sorofnya. Yang kalau satu saya rohaina. Iya, kalau Bapak itu, kalau saya kan tugas saya itu hanya memberitahukan apa yang Al-Qur'an katakan, apa yang Islam pahami, dengan metode saya menyampaikan tentang ruh yang dibawa oleh Jibril. Jibril tukang bawa ini wahyu atau firman ini. Ketika mendatangi Maryam, secara logika saya berpikir tugasnya Jibril itu enggak membawa janin manusia ciptaan, tetapi membawa firman atau membawa wahyu supaya dimasukkan ke dalam rahim Maria atau farjaha Maria tadi. Itu sebenarnya konsepnya. Kalau yang rohaina di dalam surat At-Tahrim 52 itu adalah roh Allah itu. Roh Allah kemudian ditafsir Kemenak maupun di ayatnya tidak secara Bapak spesifik memperjelas lagi ini siapa yang meniupkan gitu Pak ya. Bapak memperjelas lagi di dalam surah Tahrim ini bahwa yang dibawa malaikat Jibril bukan roh ciptaan tapi roh Allah. Bapak mau bilang begitu toh? Ya, iya yang namanya roh Allah atau roh ciptaan itu kan semua roh Allah juga, Pak. Enggak.
Ini Lalu kalau roh tugasnya ciptaan malaikat berbeda Jibril. dengan roh Allah. Tugasnya malaikat Jibril tidak pernah di dalam Enggak Al-Quran ada. manapun Enggak ada itu kaitannya membawa dengan roh matahari. janin manusia ciptaan, nggak pernah Kalau ada. pemahaman kalau pemahaman Bapak umat coba Islam cari. kan berbeda, bisa. Gini, Bapak coba cari malaikat, tugas-tugas malaikat itu beserta bidangnya masing-masing. Ada nggak malaikat Jibril bertugas Saya udah membawa hafal janin lah. manusia ciptaan ke dalam Iya, rahim? karena itu kan tadi kan udah saya jelaskan, Pak. Kalau yang di Asyura 52 itu adalah inspiration, ya. Ya, Inspiration itu juga atau kan pemahaman inspirasi, kan? suatu wahyu. Nah, yang Bapak bilang inspirasi wahyu itu ciptaan bukan? Ya, Ciptaan Al-Quran itu. Hah? Ya ciptaan ya. Semua yang ada Wahyu di loh, Pak. semua Wahyu loh, Pak. semua Wahyu makhluk ciptaan bukan? Kok wahyu ciptaan sih, Pak? kan begini, Pak. Berarti Bapak Mu'tazilah kalau mengatakan Quran itu ciptaan gitu loh. Ada dua persepsi kan begini. Semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Itu kan pemahaman dasarnya, ya kan? Ada pemahaman. Kemudian hanya Mu'tazilah itu mengumpamakan Al-Quran itu sebagai makhluk seperti manusia. Itu yang dikonter oleh ulama aswaja ahli sunnah wal jamaah bukan seperti itu. Sedangkan kan? tadi Bapak bilang perbedaannya bahwa yang dibawa di dalam surah Asyura yang dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam hati Muhammad itu Bapak bilang itu wahyu yang berupa inspirasi. Makanya saya tanya, wahyu itu ciptaan bukan? Kalau saya mengatakan semua yang di luar Allah itu ciptaan Allah, ya. Berarti tapi Quran itu ciptaan jangan Allah. Wahyu Quran itu berarti ciptaan Allah. Waduh, kacau ini kalau Bapak bilang wahyu. Pak Putra, aku potong dikit Pak Putra. Ada kemungkinan nggak lebih dari satu malaikat yang menjumpai Maryam pada saat itu, Pak? Mungkin Jibril sama Arham ini. Arham ya? Enggak. Mungkin begitu enggak ya? Secara tafsir letterleknya tidak ada ya, cuman malaikat Jibril yang diserupakan manusia ya. Itu pun kan hanya untuk memberikan tahu saja kan. Tugasnya memberitakan, Maryam tenang. Iya. Nah, Anda Bapak akan percaya kan tugasnya Jibril memberitahukan wahyu, membawa wahyu. Kan yang membawa wahyu ke Muhammad kan Jibril tuh, Pak. Selama 23 tahun kan Jibril terus. Dari pertama dari Gua Hira kan Jibril toh. Itu pernah nggak Bapak nemu satu ayat saja mengatakan bahwa Jibril ini pernah ditugasi Allah untuk membawa ruh ciptaan manusia ke dalam rahim perempuan. Ada nggak, Pak? Saya tanya sekarang. Nggak ada. Saya sampai sekarang belum ada ya. Ya. Kalau itu nggak ada, berarti yang ditiupkan oleh Jibril ke dalam rahim atau farjah Maria itu apa, Pak? Apa malaikat ini sebenarnya bermakna jamak ya pengertiannya ya. Jadi ada kemungkinan memang lebih dari berapa gitu ya. Enggak bisa. Tugas malaikat itu masing-masing. Tugas malaikat itu masing-masing. Jadi tugasnya Jibril ini membawa wahyu nggak boleh diganti dengan tugasnya Al-Arham. Kalau Arham cuma bawa janin manusia ya tugasnya itu aja. Nggak boleh tukeran. Woi, bro, gue tukeran bentar ya. Lu bawa maksudku begini. Maksudku begini, kalau kita objektif ya, kan di situ memang dibilang malaikat kan bermakna jamak nih. Ada potensi nggak? Dia lebih dari satu sebenarnya datang itu, di mana Jibril dia untuk menyampaikan wahyu, untuk peniup itu Arham gitu. Kira-kira begitu enggak ya? Enggak bisa. Jadi begini, kalau pengertian malaikat Arham di screen. Kalau pengertian malaikat itu jangan Bapak asosiasikan misalnya malaikat Jibril itu nama malaikat Jibril bentuknya seperti kalau mau bahasa mudahnya itu semacam brigade ya. Brigade Jibril, tapi kan begini, brigade Mikael itu. Ya. Tugas malaikat Jibril dan Arham sama nggak, Pak? Saya tanya sekarang. Beda, saya juga beda. Itu kan Jibril wahyu. Beda kan? Putra. Iya, makanya itu tugasnya Jibril. Nama malaikat menjadi brigade. Yang mendatangi Maryam adalah brigade. Yang mendatangi Maryam adalah Jibril. Lalu waktu yang ditiupkan ke dalam janin Yesus ini, Isa ini yang ditiupkan itu tugas siapa? Itu kan seharusnya tugasnya Arham. Jadi kenapa kalau dari nahwu sorohnya itu kan ruhaina. Itu menandakan adana itu adalah kami, kekuasaan Allah. Jadi kami itu kalau diartikan dalam translate yang Kemenak itu diartikan sebagai
Allah dalam mempunyai kekuasaan besarnya itu biasanya ada kata kami, ada nah, ya. Maka kalau saya memahami rohaina dalam arti liquilnya, nahwu sorohnya, Allah menunjukkan kekuasaan, meniupkan rohnya kepada Maryam itu. Ini sebenarnya tidak beda dengan tidak beda dengan manusia-manusia yang lain yang masih dalam kandungan rahim ibunya. Itu semua juga itu ditiupkan rohnya. Ya. Saya tahu maksud Bapak bahwa itu sebenarnya yang ditiupkan ke dalam janin Maria itu kan atas kekuasaan Allah, ya Pak ya. Seperti halnya Allah meletakkan ruh Quran ke dalam hati Muhammad. Ruh itu adalah ruh wahyu yang qadim, yang berasal dari Allah kemudian diletakkan di dalam hati Muhammad supaya Muhammad ini menjadi nabi karena diberikan ruh atau wahyu. Nah, di saat peletakan Allah meletakkan ruh Quran ke dalam hati Muhammad itu tidak ada malaikat arham karena memang tugasnya bukan itu. Begitu juga pada kejadian ketika jadi si Muhammad dapat malaikat apa? Itu dulu jawab. Si Muhammad dapat dari malaikat apa dia? Kalau malaikat ini begini, kalau yang di Nabi Muhammad itu ada ruh dalam arti wahyu dan inspirasi. Tetapi kalau ruh haina di dalam surat At-Tahrim 66 itu adalah roh sukma. Sukma siapa? Roh sukma itu maksudnya apa? Roh sukma. Gue tahu sukma teman SD gue si sukma cantik banget dulu. Sukma siapa maksudnya Pak? Kalau bahasa Jawa itu begini Pak. Enggak, ini bahasa Jawa terpintir yang jelas-jelas bahasa Indonesia sukma ciptaan atau janin ciptaan kan di situ nggak ada malaikat al-arham. Maksudnya sukma itu apa? Surat al-arham saja saya belum melihat dasar hukumnya di mana ya. Malaikat al-arham, tadi saya tanya pertama malaikat al-arham yang membawa janin manusia, Bapak nggak tahu. Nggak tahu dia. Sekarang saya jadi kasih kalau tahu. Arham di sini itu sebenarnya kan apa? Arham itu dalam arti begini Pak. Dalam kandungan ya. Malaikat yang mengurusin ya. Sepakat gimana? Ya, Arham itu kan pemeliharaan manusia dalam kerahiman ya. Dalam kandungan itu memang membawa ruh manusia. Jadi begini, memang ada perempuan. Bapak mau bolak-balik nih. Ya. Intinya apa ya? Bapak mau putar seperti apapun pada waktu malaikat Jibril mendatangi Maryam itu nggak ada malaikat arham yang membawa janin ciptaan atau janin Isa itu yang ciptaan ke dalam rahim Maria itu nggak ada. Itu kan intinya Bapak sendiri yang memasakkan harus ada malaikat arham. Nah sekarang buktikan Pak di dalam surat At-Tahrim tadi 12 yang ditiupkan itu yang meniupkan itu adalah malaikat al-arham. Coba buktikan dengan saya gimana caranya. Nanti kita compare ke surah Maryam 17 gitu. Ya saya baru tahu juga justru dari Bapak supaya tiba-tiba di surat pertanyaan ini tidak usah dijawab oleh Bapak Putra karena bukan kapasitas Bapak. Udah gitu aja ngaku kenapa Pak? Enggak. Begini dulu. Enggak semua Bapak harus tahu semua. Pak Putra kita juga mengerti kondisi Bapak. Tidak Pak. Begini dia bertanya di surat At-Tahrim ayat 12. Itu di sana tidak ada kata malaikat arham. Kan bingung saya. Harus mengadakan malaikat arham ya sesuai dengan yang Bapak inginkan. Iya benar saya Pak. harus nambah ayat-ayat. Enggak, saya enggak minta kan? Bapak nambahin ayat, enggak minta Bapak tugasnya untuk arham ini untuk membawa wahyu kepada janin. Tugasnya saya kan arham bilang membawa wahyu kepada janin. Tugasnya arham itu membawa janin ciptaan manusia ke dalam rahim perempuan. Itu tugasnya malaikat al-arham. Yang mengurusi janin-janin itu ya cuma malaikat al-arham. Tugasnya Jibril itu saya mau tanya. Malaikat bidan saya mau tanya. Rahim. Seperti bidan. Begini memang ada kitab-kitab yang mengajarkan bahwa malaikat pelindung janin itu ada, ya. Malaikat pelindung janin ada, bahwa malaikat juga pelindung rumah itu ada begitu ya. Itu memang namanya berbeda-beda. Tapi
Ya, tapi itu suatu malaikat yang tidak wajib untuk diketahui, tapi sebagai pengetahuan boleh. Tetapi artinya itu sebagai teori. Jangan penting dong. Jangan dipaksakan pemahaman nggak boleh. Masa nggak wajib diketahui. Nah, begini. Malaikat rahim nih. Jadi begini, di dalam Islam itu kan ada klasifikasi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh dilakukan tetapi tidak mendapatkan pahala dan dosa. Bapak kan ada buku. Kita harus tahu klasifikasi itu. Ini termasuk ilmu yang malaikatnya apa? Ini termasuk ilmu yang wajib. Coba Bapak cari malaikat yang di buku Bapak itu, malaikat yang bertugas membawa janin manusia ciptaan itu ke dalam rahim. Kalau enggak, kalau saya ada pernah membaca, tapi memang informasinya saya pernah membaca. Memang informasinya hanya sedikit. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa malaikat itu banyak sekali, tetapi yang wajib diketahui oleh seorang jadi Muslim wajib kan. Jadi nggak penting kan nih mau ngomong. Tadi kan udah saya kasih tahu di dalam Islam itu ada lima aktivitas. Aktivitas yang wajib itu yang harus dilakukan. Tetapi aktivitas yang sifatnya pengetahuan saja itu boleh diimani dan boleh tidak, karena itu masih teori. Itu boleh-boleh saja. Teori, Pak. Tapi kita kalau teori, Pak. Kita kalau teori melihat ayat bagaimana sih teori sama ayat? Jadi kan begini, kalau orang oten itu begini, setiap ada kata A, B, C, D itu tidak dilihat klasifikasinya, semuanya harus seperti yang dia inginkan. Tetapi kan di dalam Islam itu setiap A itu punya kategori, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, kan begitu. Jadi kalau orang seperti begini, Putra, seperti ini kan PG. Enggak. Iya. Jadi kalau Putra, Injil itu kan terjemahan, itu adalah sehingga kategori ini dan kategori itu. dari Apa itu Ya. Pak Putra? Metodologi ini kan apa? ada kitabnya, Pak. Metodologi apa Itu yang namanya fikih. Sudah Pak ya. Pak, saya Itu ngomong yang dulu sebentar namanya Pak. fikih. Boleh ya? Saya ngomong dulu sebentar. Di surah At-Tahrim ini ayat 12 ini ada korelasinya dengan surah Maryam 17 bahwa di dalam surah Maryam 17 itu yang mendatangi Maryam itu adalah malaikat Jibril dalam rupa manusia yang sempurna. Mana ada ayat yang mengatakan malaikat Arham tadi? Itu ayat yang keberapa? Surat apa? Enggak ada teksnya. Justru karena enggak ada. Enggak ada. Pak Putra, coba jujur pada diri sendiri dulu lah Pak Putra. Aduh, aku capek dengarnya. Jujur lah kau pada diri kau sendiri. Enggak, sebentar. Saya tutup argumen saya dulu dengan satu ini. Saya justru jujur. Kan teman Bapak memaksakan harus ada kata malaikat Ar-Rahman di situ. Kan di teksnya Al-Qur'annya enggak ada. Masa saya harus nambah? Saya tutup argumen saya dengan pemahaman menurut Islam, yang saya sampaikan menurut Islam, tapi bukan menurut Kristen. Saya tutup argumen saya. Di dalam surah At-Tahrim itu dikatakan bahwa ada yang meniup ke dalam janin ke rahim Maria, ke dalam farjah Maria gitu. Dan Bapak tidak bisa bilang itu Allah atau malaikat Jibril, dan Bapak juga nggak bisa bilang itu Al-Arham karena kalau saya mengatakan itu Allah. Berarti nanti saya mengatakan Allah karena dengan argumen yang tadi saya sampaikan tadi, dari ilmu nahwu sorofnya ada kata na di situ adalah menunjukkan kami. Kami saya tahu itu kami dalam translate Kemenak kami itu Allah, itu untuk menunjukkan Allah. Ya makanya saya tutup dulu Pak argumen saya supaya yang kawan-kawan juga paham loh, dalam Islam ini seperti ini loh gitu, dalam Kristen ini seperti ini gitu. Saya tutup dulu Pak ya, nanti Bapak habis ini bolehlah marah-marah ke saya, nggak apa-apa. Saya ini orangnya nggak pernah marah-marah. Jadi di dalam surat At-Tahrim kan itu begini, itu pendapat Bapak. Putra gantian ngomongnya Putra gantian ngomongnya. Kalau enggak saya enggak ngomong nih. Saya enggak ngomong enggak apa-apa, saya enggak ngomong. Gimana? Enggak jadi saya tutup ya Pak, karena Bapak bantah terus sih. Saya enggak bisa ngomong. Saya kan ngomong berdasarkan Al-Qur'an, bukan berdasarkan pribadi Kristen gitu. Oke, sekarang Bapak saya kasih pernyataan, Ya, yang enggak apa-apa. Closing dulu silakan nih, Bapak. Closing statement.
namanya closing statement Putra. Kamu ini nggak tertib ya closing Putra. statement, saya closing statement. Ya Gitu. oke, ayo. Ya, mulai. Jadi setelah kita tahu, silakan. Ya, setelah kita tahu tugas dari malaikat Jibril dalam Asyura ayat 52 dikatakan bahwa wahyu yang Bapak bilang tadi adalah inspirasi tadi. Wahyu itu kan kodim kekal, firman Allah yang diinspirasikan kepada Nabi Muhammad itu dibawa oleh malaikat pembawa wahyu yaitu malaikat Jibril. Dan saya setuju dengan itu, saya nggak pernah nolak itu. Itu bukan tugas malaikat Al-Arham. Nah, karena di situ kita lihat bahwa yang membawa wahyu itu malaikat Jibril, kita lihat di dalam surah At-Tahrim 12 tadi bahwa malaikat Jibril itulah yang menemui Maria untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan bahwa akan ada kalimatullah yang akan lahir dalam rahim Maria. Nah, karena malaikat Jibril ini meniupkan ke dalam farjaha atau ke dalam kemaluan atau ke dalam kehormatan Maryam, kita bisa tahu bahwa yang ditiupkan oleh malaikat Jibril itu adalah wahyu yang sama seperti yang diletakkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Muhammad di dalam surah Asyura tadi. Itu adalah wahyu yang sama. Walaupun mau dibilang itu bukan wahyu atau dibilang itu janin ciptaan, silakan, karena janin ciptaan itu tugasnya malaikat lain, bukan malaikat Jibril gitu loh. Dan kita lihat siapa yang mendatangi Maria di dalam surat Malaikat nggak bisa mencipta, malaikat nggak bisa mencipta. Nggak bisa. Al-Arham itu membawa messenger, dia cuma kurir. Iya. Tugasnya malaikat Al-Arham itu cuma membawa ini janin ciptaan dari Allah untuk dibawa ke rahim-rahim perempuan gitu kan. Nah, yang mendatangi Maria siapa sih yang meniup? Kita lihat di dalam surah Maryam 17 bahwa Jibril bukan Arham itu mendatangi Maria untuk memberitahukan, dia datang menjadi manusia yang sempurna untuk memberitakan tentang kelahiran Isa itu yang akan ditiupkan ke dalam kehormatan si Maria. Sehingga yang kita yakini, saya yakini sebagai orang Kristen bahwa tugas malaikat Jibril itu tidak membawa ruh ciptaan atau janin ciptaan, karena itu bukan tugasnya. Tapi tugasnya membawa wahyu atau firman Allah yang kodim yang ada di dalam diri Allah, itulah yang dibawa oleh malaikat Jibril kemudian ditiupkan ke dalam janin Maria seperti malaikat Jibril membawa wahyu yang diletakkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Closing statement saya cuma itu. Cuma Bapak memberikan gambaran bahwa Jibril tugasnya sama, membawa wahyu. Diletakkan dalam hati Muhammad itu adalah wahyu, yang diletakkan atau ditiupkan ke dalam janin Maria itu juga wahyu yang sama, yaitu firman Allah, yaitu kalamullah, yaitu atau kalam nafsi yang bersama-sama dengan Allah, dan kalam nafsi itu satu dengan Allah. Gitu. Kira-kira dipahami kawan-kawan Kristen ya, supaya tidak terjadi bentrok gitu loh. Nah, silakan Bapak boleh berstatement nggak apa-apa. Silakan Pak, saya sudah kok. Ya, jadi makasih Pak. Kita bisa berbeda pendapat ya, tapi pendapat saya adalah bahwa di dalam surat Asyura 52 itu rauhan itu memang artinya inspirasi. Inspirasi dan wahyu itu memang tugasnya malaikat Jibril, sehingga yang mendatangin Rasulullah memberikan pemahaman Bentar Pak Putra. Rauhan itu artinya inspirasi, itu dasarnya dari mana? Punya kamus atau punya acuan atau punya hati? Ada tadi, udah di-share-kan tadi sama teman Bapak juga udah paham dia. Terus yang kedua di surat At-Tahrim surat At-Tahrim 12 itu adalah ruhaina. Kalau saya memahaminya dari ilmu nahwu shorof, di situ ada kata na, itu menunjukkan kami. Ya, itu menunjukkan kami. Di dalam Kemenak biasanya ada pemahaman tentang kami. Allah menunjukkan kekuasaannya itu melambangkan dengan kata kami. Maka dari pemahaman itu saya mengatakannya bahwa rauhaina yang dimasukkan di dalam rahim Maryam itu adalah roh Allah, seperti Allah juga meniupkan rohnya kepada manusia yang masih di dalam rahim ibunya. Ya. Yang ketiga, itu kan yang Bapak sampaikan itu di dalam teks terjemahan Al-Qur'annya itu tidak ada muncul kata malaikat
Ar-Rahman tadi, ya kan, sehingga itu tidak bisa diklaim bahwa itu harus dimasukkan di dalam suatu ayat. Dasar saya adalah fikih, ya. Fikih adalah mengklasifikasikan ada 5 yang harus diketahui oleh umat Islam itu tentang aktivitasnya, wajib, sunnah, makruh, mubah, seperti itu ya. Kalau bukan kategorinya wajib, itu kita tidak harus wajib meyakininya. Ya, tetapi kalau dalam arti ilmu pengetahuan boleh-boleh saja. Malaikat dalam arti yang banyak juga ada dikisahkan di kitab-kitab itu, malaikat itu tidak hanya 10 saja yang seperti wajib diketahui, ya kan? Ada malaikat rahihan tadi, ada malaikat yang menjaga rumah, ada malaikat yang menjaga macam-macam. Jadi di dalam Islam itu ada yang wajib malaikat diketahui, yang harus diimanin, kalau tidak beriman itu dosa, itu ada 10. Tetapi ternyata ada pengetahuan lain, malaikat itu tidak hanya 10 itu. Ya. Seperti Nabi lah. Nabi yang wajib diketahui itu ada 25, tapi ternyata ada ilmu pengetahuan lagi, ada Nabi itu sampai 1580. Nah, tapi mereka punya argumen, ya kan? Punya argumen, punya dasar, ya itu pengetahuan, karena itu tidak diwajibkan untuk diimanin, ya seperti itu. Mungkin itu Pak pemahaman dari. Mau nanya dikit Pak Putra, mau nanya dikit Pak Putra. Kalau di Islam itu malaikat ada tingkatan atau rantai komandonya enggak, Pak? Yang wajib diketahui itu hanya 10 ya. Hanya 10. Memang yang sementara ini banyak dimunculkan sebagai sering berhubungan dengan Allah itu adalah yang Jibril, malaikat Jibril itu ya. Apakah semua malaikat, Pak? Jadi gini, aku hubungannya rantai komando itu, apakah semua malaikat tadi yang Pak Putra sebutkan itu, yang sampai ribuan, ya, itu apakah menerima instruksi langsung dari Allah atau lewat Jibril semua, Pak? Dari Allah. Jadi dari Allah langsung seperti yang ya, tadi saya sampaikan, ya. Jadi pemahaman saya pribadi ya, pemahaman saya pribadi ya. Jadi malaikat Jibril itu sebenarnya bukan nama satu orang, bukan nama satu malaikat, itu kesatuan kompi apalah. Unification gitu kira-kira ya? Ya seperti itu. Yang karena bilang, kadang malaikat datang dengan pasukannya seperti itu kan. Nah, itu kan ternyata setelah dilihat-lihat itu bukan pasukan multi. Satu kompi. Sebentar, bukan satu yang batalion gitu ya. Itu. Ya. Sebentar, Iya Pak. Gini Pak. Gawat loh, yang meniup Farjah Maryam kami sak kompi berapa peleton tuh? Itu kan menunjukkan itu kalau Allah Pak. Ya kan Pak, itu kan kalau Bu Sufiatul itu kan menunjukkan kekuasaan Allah. Saya setuju dengan Bapak. Dalam artian kami itu kan Allah mendelegasikan, menugaskan kepada malaikat Jibril untuk meniupkan wahyu itu. Bukan satu kompi datang mendatangi Maryam begitu banyak semua terus ya kan begitu. Terus ngomong tidak seperti itu, tetapi kami itu dalam artian presiden menyuruh menteri untuk menteri yang meniupkan siapa? Kami tiupkan itu siapa? Kami tiupkan itu sak kompi bukan? Kami di sini Allah ya. Saya mengatakannya Allah ya. Ya. Seperti pemerintahan ya Pak. Allah sebagai presiden. Halo. Pak Putra. Gitu, Pak, ya. Nah, seperti begini ya. Seperti presiden memerintahkan kementerian koperasi. Betul. Saya setuju dengan Bapak. Makanya saya bilang bahwa ruh kami itu ruh yang dimasukkan kekuasaan Allah adalah ruh dari Allah yang didelegasikan kepada malaikat Jibril untuk dimasukkan ke dalam rahim Maria. Itu makna kami di dalam Al-Quran. Itu kerjasama yang bagus antara malaikat Jibril dengan Allah. Makanya Allah bilang kekuasaan kami. Tidak ada kan. Bukan satu kompi datang bilang. Bukan satu kompi enggak. Apa mungkin buka ini ya, share screen Maryamnya itu ya, biar kita bahas ya. Yang Maryamnya ya. Ya, tapi gini. Tunggu. Saya mau nanya nih sama Pak Putra. Tadi Pak Putra bilang Ruhaina. Ruhaina atau Ruhina, Pak? Kalau Ruhaina berarti 2 roh kami dong.
Kalau di Quran saya tertulis Miruhina. Di Google juga tertulis Miruhina, dari roh kami. Oh, ini jadi yang benar yang mana, Pak? Karena ini Ibu kan Rohina. Al-Arham itu tugasnya apa? Tunggu. Rohina. Christopher bener. Christopher diam dulu. Al-Arham itu tahu tugasnya apa? Pak Putra. Christopher diam dulu. Rohina. Ya Rohina kan? Iya, Bapak nih. Oke, ini karena ada. Terus yang kedua tadi, Jibril itu bukan satu nama Jibril, tetapi itu adalah satu kelompok gitu ya. Itu dasar ayatnya ada nggak tuh, Pak? Bapak jangan hanya asumsi aja, tapi harus kan begini. Harus ada ayatnya. Ada itu, tapi nanti saya cari hadisnya. Jadi malaikat Jibril membawa pasukannya itu ada ya. Tapi nanti saya cari hadisnya. Ya, jadi nanti dibilang saya menganalogikan itu roh kami itu meniupkan. Berarti ada banyak roh kami itu ke Maria. Itu ada. Ya, itu ada. Tapi dalam konteks yang berbeda. Jangan diartikan nanti ketemu Nabi Muhammad satu pasukan. Tidak ya. Jadi kan begini, kalau kementerian Luhut misalnya, dia Menteri Investasi. Ya. Kadang Jokowi ngomongnya Kementerian Investasi, berarti kan Luhut ikut juga. Tapi kalau ngomong Luhut saja, berarti kan dia mewakili Menteri Investasi kan. Maka kalau malaikat Jibril saja, itu berarti mewakili juga pasukannya. Itu ada, nanti ada hadisnya, nanti saya share, karena ini azan. Jibril itu Menko kali Pak jatuhnya Pak. Jibril itu Menko dia Pak jatuhnya, kayaknya. Bisa terjadi lah ya. Kacau Pak Putra, ngucap Pak Putra. Tapi ini menarik loh ini malaikat itu. Jadi menarik. roh kami itu Jibril ya Pak, bukan roh Tuhan ya Pak ya. Bukan Rohul Kudus ya Pak ya. Mana Pak Putra? Allah gitu. Akan sudut pandangnya sholat begitu. Ya, lagi sholat. Oh, lagi sholat. Lagi sholat tuh ngucap aku. Sorry. Aduh. Maaf ya. Oke, maaf. Inilah kadang ya, tugas-tugas malaikat mereka aja nggak tahu. Malaikat Jibril itu tidak pernah ditugaskan oleh Allah untuk membawa janin ciptaan, apalagi dimasukkan ke rahimnya Maria. Itu dari mana? Tugasnya malaikat Jibril itu dari zaman Musa. Kalau menurut Islam itu dari zaman Musa, yang membawa itu ya Jibril, membawa wahyu itu. Wahyu itu firman Allah, kalam nafsi namanya. Kalau kalam nafsi itu kalam yang sudah jadi tulisan, sudah jadi ucapan Muhammad, itu namanya kalam nafsi. Kalau yang nafsi itu yang nggak kelihatan, yang wahyu yang nggak kelihatan, itu kalam nafsi. Itulah yang bersama-sama dengan Allah. Kalam nafsi dengan Allah itu satu, kekal adanya. Itu yang dimana di dalam Islam. Nah, korelasinya dengan Kristen sama. Firman itu telah menjadi manusia. Sama. Pada mulanya adalah firman enarche en hologos, kayak hologos en prostoteon, kateos en hologos. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah karena dia satu dengan Allah. Kayaknya begitu. Saat pusing-pusing gitu loh memikirkan kayak gitu. Kalau aku ngelihatnya agak berbeda ya. Jadi begini, yang pada saat datang ke Maryam itu sekumpulan sebenarnya. Jadi malaikat itu udah jamak dia. Jadi Jibril komandonya, nanti tupoksi masing-masing malaikat itu dia yang perintahin gitu, termasuk yang Arham tadi. Kalau aku sih ngeliatnya begitu ya. Ya sekarang mana datanya kan begitu. Kan kita pakai data bro ya. Kita pakai data. Misalnya Jibril bersama pasukannya kemudian diambil pula malaikat Al-Arham karena ini. Terus yang menjadi manusia laki-laki sempurna itu berapa orang? Apakah Maryam digeruduk? Bisa buka Maryamnya nak, biar kita bahas. Surah Maryam 17. Kalau ada tafsirnya nggak apa-apa, pakai tafsir kita lihat. Nggak usah tafsir. Surat aslinya aja coba deh. Malaikat kita lihat gitu loh. Pantesan mereka mewahyukan gerombolan ya. Kelihatannya begitu sih arahnya mereka ini. Ya, kalau mengarahkan ke situ nggak apa-apa. Yang penting kan harus ada data, bro. Kita bermain data. Iya sih. Kita kan nanti salah juga bilang, itu ada malaikat lain gitu. Gimana? Jadi mereka ini maju kena mundur kena ini sebenarnya. Bentar ya. Aku mau tanya. Kan itu kan gerombolan Jibril datang kepada Maria gantian meniup-niup itu. Kira-kira rumahnya itu penuh nggak? Berapa banyak malaikat itu? Terus gimana jadi mereka cara kerja niupnya? berdasarkan tupoksi masing-masing gitu lah Erben kayaknya. Atau gini, mereka hitung. Maria buka
1, 2, 3, langsung mereka tiup bersama atau gimana? Jadi kayak selamat ulang tahun gitu ya. Iya. 1, 2, 3, tiup. Langsung hamil. Udah lari si Makanya Putra. mereka ini maju kena mundur kena ini sebenarnya nih. Udah lari ya dari siapa si Putra? Iya, dari tadi dia bilang Ruhaina, Ruhaina. Udah pusing dia. Padahal dia salah bacanya, Ruhina. Itu Ayo, sebentar. Ayo buka mic semua biar kita hitung. 1, 2, 3. Hus. Jadi enaknya sama orang ini kalau mau ikutin alurnya, lu hajar di situ gitu. Kadang mereka blunder kok dengan alurnya sendiri gitu. Itu sih mereka. Kan ini. kita ikutin alur dia nih, kita ikutin alur dia, pemahaman seperti apa. Nanti kita tanya di pemahaman itu, jangan yang melenceng. Kalau melenceng kita dianggap menista loh. Wow, kamu nih betul. Ikutin alurnya aja. Kan saya nggak pernah dibantah sama Pak Dhani karena saya katakan itu sesuai dengan alur Al-Quran, kecuali dikata Ruhina tadi. Makanya saya bilang tugasnya malaikat yang bawa janin siapa Pak? Kalau dia bilang malaikat Jibril ya salah. Wong itu nggak ada tugasnya. Tugasnya malaikat Jibril kan cuma membawa wahyu Allah. Yang bilang malaikat membawa janin Pak Putra. Enggak, Pak Janin enggak bilang Bu, dia enggak berani bilang karena memang bukan tugas malaikat Jibril kan intinya gitu, makanya dia enggak bilang. Jadi alasannya tadi gerombolan dia bilang satu kompi gitu. Nah, katanya kayak malaikat Jibril bawa alarham, bawa malaikat lain, nanti waktu mau ditiupkan itu maunya si Jibril ini nunjuk si Arham supaya meniupkan bagi-bagi janin tugas, itu kan. betul. Seolah-olah tapi enggak. Alarham itu bukan nama, kayaknya itu hanya julukan dia lah, kayak Tuhan yang maha rahim. Betul. Sifat. Jadi itu bukan nama. Jadi bukan malaikat Arham. Tugasnya kan berbeda dengan Jibril loh, Bu. Kan tugasnya berbeda dengan Jibril gitu loh. Nggak sama. Bukan istilahnya bukan sosok malaikat yang sama. Satu malaikat tugasnya jadi banyak gitu enggak. Mereka dibagi-bagi. Makanya Pak tadi bilang, ya. Christopher, Erben. Kita mengenal Jibril karena Jibril pernah mengenalkan diri kepada Zakaria, kepada Daniel, ya. Sementara mereka menyebut Jibril dan seterusnya. Pertanyaannya adalah untuk mereka, pernahkah makhluk tidak dikenal memperkenalkan diri kepada nabinya bernama Jibril? Kalau tidak salah, nama Jibril itu diketahui setelah puluhan tahun loh. Begini Pak Erben, iya, yang tertulis adalah Pak Erben bisa buka di sebentar. Itu yang Warokoh tahu itu namanya namus. Yang datangin kamu itu namus, bro. Oh, bukan. Namus itu bukan itu. Namus itu nomos itu. Pak Erben. Hukum itu wahyu. Ya makanya itu yang aku sih bisa jawab itu sih. Warokoh itu bukan Jibril. Pertama begitu. Bukan. Namus itu peristiwa itu atau wahyu. Nomos itu sebenarnya. Jadi bukan nama itu. Kita udah bahas kemarin itu di Anak Bata itu. Itu kan dalam bahasa Yunani kan, artinya kan apa? Jadi kalau diterjemahkan ya pakai Google Translate itu jatuhnya hukum itu atau bahasa Yunaninya nomos nanti jatuh. Namus itu hukum, iya, perintah, bukan nama malaikat. Bukan nama itu. Makanya ketika Warokoh bilang yang mendatangi kamu itu sebenarnya hukum gitu, Muhammad maksud nggak dia kira-kira kalau dibilang yang mendatangi kamu itu nomos itu maksud nggak kira-kira Muhammad? Ya, yang ada bahasa Yunani, namus itu nomos. Betul. Kan jadi kemarin itu kan? Di hadis itu si Muhammad kan menceritakan kalau dia terima wahyu kan. Lantas Musa bilang itu adalah nomos. Jadi kalau itu adalah namus. Kalau dibilang namus itulah Jibril, jadi berbeda maknanya gitu. Sementara kan Muhammad menceritakan peristiwa gitu sih kalau kita ambil objektif ya. Pak Ginka, karena ini karena pernyataan nomus itu bukan memperkenalkan diri, tapi ini adalah tafsir dari si Farokah ya. Maka yang tertulis di kitabnya adalah Bapak bisa buka di At-Takwir 23. Ada yang bisa bantu nggak? Boleh coba dibuka deh. At-Takwir 23. Atau dibaca aja mungkin nggak apa-apa Pak, silakan. Baca aja nggak apa-apa Pak. At-Takwir 23 dan An-Nab 13.
Jadi ini sebentar. At-Takwir 23. Nggak ada yang bisa bantu buka ya? Kenapa? At-Takwir. Takwir. Itu surat ke Wir. Jadi ini pernyataan melihat Jibril. ayat berapa, Pak? 23. Jibril ini marganya ginting kali kalau nggak salah, Pak. Jibril itu zat juga atau makhluk atau gimana sih? Ini ya Pak, Bukan, pendek sekali. bukan zat kayaknya dia. Dia dari roh kayaknya. Cahaya ya, Allahnya cahaya. zat. Dari cahaya kayaknya. Kalau penjelasan mereka ya. Tapi Allahnya zat loh. Iya. Zat itu juga kita esensi sebenarnya kalau aku ngeliat sih, substansi gitu. Mereka nggak bisa terangin Kerenan juga itu. malaikat daripada Allahnya ya. Apa ini enggak? Allahnya dari zat, malaikatnya dari roh. Kerenan roh, kerenan malaikatnya dong. Halo, saudaraku. Kalau pikiran aja dipikirin saya pusing. Jadi saudaraku ya, di At-Takwir QS 81/23 di sana di terjemahannya tertulis, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Tapi kalau kita melihat teks, itu di sana tidak tertulis Muhammad. Di sana tidak tertulis Jibril. Dalam kurung ya, Pak? Iya. Jibrilnya dalam kurung, Pak? Ini saya tampilin ayatnya yang lengkap ya, Pak ya. Ini ayatnya pendek-pendek. Tapi yang parah, kalau kalian translate ke Yandex, lebih lari lagi. Jadi berubah ya, Bang Bil, kalau ditransfer ke Yandex gitu ya. Kalau teks per teks ya, ini bunyinya hanya Oh iya, dalam kurung tuh, Pak. Sesungguhnya Rahu dia telah melihat di tepi langit nyata terang. Jadi, Rahu ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu melihatnya. Rohu. Rahu ya, Ra'ahu. Roh. Sama kayak bahasa Ibrani kan roh kan? Ya. Ra ya bahasa Ibrani ya. Diterjemahkan menjadi melihat Jibril. Padahal di sini nggak ada Jibril. Betul. Ini juga tertulis ya, tertulis di QS berapa nih? An-Nabs 13 tentang melihat Jibril. Di sana tidak tertulis Jibril. Hanya Rahu. Jadi kalau kita merujuk ke terjemahan Yandex, kelihatan sekali setiap ayat-ayat itu merujuk kepada liturgi kekristenan. Tidak mencerminkan keislaman. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau liturgi kekristenan, Pak, itu sangat jelas, Pak. Apa yang tertulis itu sangat jelas. Nama-nama itu ditulis dengan jelas. Kitab-kitab surat-surat kita menulis nama dengan sangat jelas. Jadi begini, Bro. Bahasa Arab itu satu kalimat itu mempunyai
300 terjemahan kata mereka. Nah, kalau kita terjemahkan ke Yandex itu mati aja kalau gitu kita belajar. Hah? Benar. Kalau gua bilang bayar dalam bahasa Arab berarti bisa ngutang gitu ya. Satu kalimat 300 kata. Ada videonya penerjemahan. Makanya kalau Yandex menerjemahkan, kita lihat nyambung atau tidak. Kalau dia nyambung berarti benar. Jadi semua yang saya lihat itu pendekatan daripada terjemahan Al-Quran sebenarnya cuma 40%. 60% jauh sekali. Dicoba aja ke Yandex. Yandex itu apa ya? Yandex Translator. Oh, oke. Aplikasi gitu ya? Ya, jadi caranya begini. Dari bahasa Arab ke bahasa Uzbek. Kemudian kebalik lagi ke Uzbek ke bahasa Indonesia. Tepat itu. Coba Bang Billy sekali-kali gunakan kamus jenis apapun, ketik kata rahu. Apakah di situ nanti akan muncul melihat Jibril? Tidak, Pak. Kalau rahu di Manado itu jelek. Jelek. Iya, rahu. Rahu ya. Iya, Raja Hugel. Bang Billy cari rahu dalam bahasa Arab ya, masukkan ke bahasa Arab, kemudian transit ke bahasa manapun, pakai kamus manapun terserah. Nanti muncul nggak terjemahannya kalau di Indonesia kan menjadi melihat Jibril. Nggak usah pakai kata per katanya Qurano.com. Iya, kata per kata. Ada potensi Jibril ini sosok yang fiktif juga nggak ya kira-kira ya? Ada kemungkinan begitu nggak ya? Ya kita surat berapa tadi, Pak? Surat 81 ayat 23. Pak Putra cuma buang sampah di sini. Kita hanya yang bersihin sampahnya si Ake. Mungkin dia malu tadi ketahuan salah bacanya. Rohaina katanya. Ruhaina katanya. Kalau Ruhaina itu kan dua roh kami. Tinggal bertobat aja malu-malu. Iya, nggak ada kata Jibril. Mirip bahasa Ibrani nih kodek ya, ro'a. Melihat. Jadi kalau mereka menerjemahkan itu sesuka hati mereka menerjemahkan. Jadi yang mereka terjemahkan itu bukan berdasarkan kata dalam ayat tersebut, tapi berdasarkan tafsiran suka-suka hati mereka. Itu yang kuperhatikan. Kata Bang Billy tadi satu kalimat ada 300 apa tadi 300.000 apa makna apa gimana tadi bilangnya Bang Bil? Satu kata ada 300 arti. Iya, itu bahasa Arab. Lah terus Muslim pakai yang mana? Dari 300 itu yang mana dipilih? Nanti kalau kalian lihat nanti ada yang di konten YouTube-nya si orang Arab itu, dia yang ngomong di situ. Satu kata itu, satu kalimat itu ada 300 kata arti. Itu yang dia ngomong. Semoga dia nggak itu saya.
Jadi begitu. Besok tak cari dulu lah ini apa yang itu lo tauhidnya si siapa Ibnu Taimimah yang tauhidnya ada 3 itu Trinitas juga itu tauhidnya Islam itu paling Bu Maya tahu itu. Yang jelas kalau di Quran ini ya Jibril dan Rohul Kudus di sini dibedakan loh. Jadi penterjemah Quran itu sendiri kayaknya bingung. Ya, seperti waktu yang lalu saya sampaikan di sini itu di surat berapa, Bu? Di Maryam Al-Baqarah ayat 87, di sini catatan kakinya itu dikatakan yaitu maksudnya kejadian Isa adalah kejadian yang luar biasa tanpa bapak, yaitu dengan tiupan Rohul Kudus oleh Jibril kepada Maryam. Nah, lihat kalimatnya ada tiga nama kan yang disebutkan, yaitu dengan tiupan Rohul Kudus oleh Jibril kepada diri Maryam. Nah, ini kan tokoh yang berbeda, tiga oknum ini. Berarti Jibril dengan Rohul Kudus itu kan beda. Ya kan? Harusnya beda oknum, beda ini orang. Di Quran ini bukan di Google, di Quranku. Di catatan kaki. Tentang apa coba cek ini ya? Arham itu bahasa ininya tulisan Arabnya apa? Coba dicek sama nggak dengan Ruhul Kudus itu ya? Berasal dari kata Arham beda. Berasal beda dari ya? kata rahim. Tulisan Arabnya. Rahim. Menyayangi. Kasih, sayang. Ya, ini jelas ini di sini di catatan kakinya Al-Baqarah 87 ada 3 oknum yang berbeda. Jadi begini, Rohul Kudus ditiupkan oleh Jibril kepada Maryam. Kalau di situ dengan roh serta dengan Roh Kudus, atau ada kalimat Roh Kudus sama tulisannya. Coba dicek aja. Ini di sini ditiupkan dengan Rohul Kudus oleh Jibril kepada diri Maryam. 3 oknum yang berbeda. Jadi kalau Muslim menerjemahkan Jibril itu Rohul Kudus itu Jibril, ya jelas salah. Masa iya malaikat Jibril meniupkan roh kehidupan ke dalam diri Maryam? Catatan kaki itu ada referensinya nggak, apa dari tulisan siapa gitu, dari apa gitu? Ada catatan nggak misalnya oleh Imam Ibnu siapa gitu tuh? Nggak ada ya? Enggak, kayaknya ini penulis ini kan dari penterjemah itu sendiri, dari penterjemah Quran itu sendiri. Dari catat tulisan siapa misalnya kan? Jadi catatan. Enggak ya? Iya. Dari penterjemah itu sendiri di sini. Ini Quran dan terjemahan ini adalah hadiah dari Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Raja Fat Ibnu Abdul Aziz Al-Saud. Bu, percuma kita tunjukin. Lu percaya nggak? Pasti dia nyangkal itu. Kalau kita tunjukin itu. Aneh ya. Kita tunjukin aneh. Apa disangkal? Iya, aneh, saya juga bingung. Sepertinya apa ya? Mereka mau menjerumuskan kita gitu loh. Iya, sama kayak debatnya. Sama kayak debatnya Bung Jack Cita dengan si Zul di Fik tadi kan. Saya melihat si Zul berusaha melibet-libet gitu kan, dibikin ruwet gitu. Padahal pertanyaannya si Bung Cita kan kalau bacanya itu tulisannya beda, apakah itu tidak mempengaruhi arti? Itu jawaban Zul kan muter-muter di situ. Padahal gampang sekali. Tulisannya aja beda. Artinya jelas beda dong. Iya dong. Saya kasih contoh ya perbedaan tulisan itu ya. Mana tadi? Misalnya di worse dan harsh. Ya. Paling gampang, Bu. Sebenarnya paling gampang itu di bahasa Cina, tahu nggak, Bu?
Bahasa Cina itu kalau tulisannya beda itu berarti beda arti, biarpun bunyinya hampir sama. Itu tulisan Cina banyak sekali. Nah, ini words nih ya, ini words. Di words itu di sini tertulis ayat 84 ya. Tapi di halves itu tertulis 85. Ya, kenapa? Karena di halves itu di words itu Bismillah dan ayat pertama itu dijadikan satu. Itu nggak terlalu masalah lah ya. Nah, yang masalah ini di kata terakhir ada kata terakhir ayat 85 itu tertulis ya malun. Ya, kalau ya itu kan mereka semua melakukannya. Nah, kalau di halves itu tertulis tak malun. Tak itu kan kamu semua melakukannya. Nah, mereka dan kamu kan beda. Ya kan? Ini baru satu. Terus tadi si Zul nanya, ya itu baru satu. Ada nggak lagi perbedaan-perbedaan lain? Tapi Bung Cita kayaknya fokus di perbedaan varian Quran. Di mana tadi Bu itu Bu? Di channel mana? Di channel Fik. Oh, FIC. Ibu tadi ke sana? Enggak, aku nonton aja di channel. Di YouTube. Sama siapa? Sama si Duran, Bu ya? Bukan? Kayaknya hanya mereka berdua head to head. Zul sama siapa Bu? Head to head-nya? Zul sama Bung Jack Cita. Siapa? Jack Cita. Dirimu nggak tahu, dia tiap pagi selalu saat teduh di sini. Apa iya Bu? Iya. Ibu Am. Bisa buka IS 53? 53? Iya. IS 53. Quran 53. Ayat berapa, Pak? Ayat mulai 13, 14 sampai 15. Oh. Oh, An-Najm ya? An-Najm. Ayat 13. Mulai 13 ya. Kita uji ya, ketajaman kita memahami ayat-ayat ini. Saya baca ya. Ya Ibu ya. Mulai dari 13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril pada waktu yang lain di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga. Ya, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril, ini dalam tanda kurung ya, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Bisa ibu dan bapak-bapak yang lain bisa nggak ada kejanggalan di sini? Bingung Pak. Ada kejanggalan di sini. Uang bisa nggak menemukan kejanggalan 4 ayat ini? Sabar. Kita belum fokus di tadi yang surat 87 tadi, sudah selesai kan? Coba baca itu terjemahannya yang ku chatting di obrolan. Sinkron nggak dia? Itu Al-Baqarah 87 gitu terjemahannya Yandex itu. Nyambung nggak? Kok ada Tina? Apa tuh Tina, Bil? Tina itu rasul. Tahu itu. Bahasa apa itu? Rasul Tina. Kok ada Tina Yesus? Tina itu artinya betina, Bu. Apaan sih? Serius lo Bang? Tina. Iya, itu berarti menunjukkan anak perempuan betina. Ini apa ini? Tapi itu nyambung loh Bu. Coba Bu.
Nah, coba Ibu terjemahkan apa itu, baca. Nyambung nggak? Iya, bingung. Kami membawa buku-buku kepada Musa dan kami mengejarnya kepada para rasul. Dan Tina Yesus, apaan sih Tina Yesus? Kepada putra-putri Maria. Dan menghakiminya melalui Roh Kudus. Jadi ketika seorang utusan datang kepada Anda untuk membayangkan diri Anda sendiri, Anda bangga. Tim yang Anda bohongi dan tim yang Anda bunuh. Apa sih? Tim itu maksudnya kelompok. Terus jadi begini, kami membawa buku-buku kepada Musa. Nah, kami membawa buku-buku kepada Musa. Jadi mereka artikan kami membawa kitab kepada Musa. Artinya kami membawa Alkitab kepada Musa. Itu kalau terjemahan. Sebenarnya kalau terjemahan yang mereka tafsirkan ya, tapi kalau terjemahan murni ini, jadi kami membawa Alkitab kepada Musa dan kami kami mengajarnya kepada rasul-rasul dan Tina Yesus kepada putra-putri Maria. Ajaran Yesus kepada putra-putri Maria. Artinya mereka ayat ini meyakini bahwa Maria ini mempunyai anak-anak yang lain. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, tunggu sebentar, dan menghakiminya melalui Roh Kudus. Menghakiminya melalui Roh Kudus. Tadi itu yang tadi sebelum kamu bicara itu suara bel ya, berarti turun wahyu ya. Nah, jadi ketika seorang utusan datang kepada Anda untuk tidak membayangkan diri Anda sendiri, Anda bangga kelompok yang Anda bohongi. Nah, itu surat Nabi. Ini tim ini artinya kelompok yang Anda bohongi dan kelompok yang Anda bunuh. Nah, jadi kalau di sini sekarang kita cari referensi ajaran mana yang meyakini bahwa bahwa Maria mempunyai putra putri selain Yesus. Kalau yang aku nangkep loh Bang, kalau yang surah Al-Baqarah ayat 87 itu ini kan Allah kan menceritakan ya tentang perjalanan Allah mewahyukan kepada bangsa Israel dari zaman Musa sampai akhirnya ke zaman Yesus gitu, ke zaman Isa putra Maryam, sampai dia diperkuat dengan Roh Kudus. Tapi di akhir kalimat bilangnya begini, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh gitu kan. Kalau mengindikasikan bahwa Isa itu diselamatkan, itu akan bertentangan dengan ayat ini, karena di ayat ini dikatakan bahwa sebagian dari para rasul yang ada di Israel itu kalau nggak didustakan ya dibunuh gitu loh. Jadi begini saudaraku, kamu debat dengan seorang Muslim ya, terus datang seorang dari Arab yang benar-benar datang, yang tahu tentang terjemahannya, yang berotak Yandex. Dia pasti akan ngomong, kalian debat apa sih? Karena apa yang kalian debatkan sebenarnya bukan yang diterjemahkan sebenarnya. Paham? Ya gua kan nggak tahu kan. Yandex ini terjemahan dari mana, kok nggak nyambung gitu, aku bacanya malah nggak nangkep kalau aku loh nggak nangkep. Coba dilihat ini kalau tidak nyambung. Kami membawa buku-buku kepada Musa, apa yang salah? Artinya kami membawa Alkitab kepada Musa. Alkitab kan itu kumpulan buku-buku, kumpulan kitab-kitab. What's wrong? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, dan kami mengajarnya kepada Rasul dan Tina Yesus. Ini Tina ini dihapus. Karena kalau kamu juga bisa, kamu cari aja Tina Rasul, Tina Yesus, nanti di Google itu akan baca itu apa? Yesus Kristus. Tapi di dalam bahasa, ada dalam salah satu bahasa mana, dia menyebut Tina Yesus. Tetapi ketika ke bahasa Indonesia jadi Yesus. Gitu. Nah, dan kami mengajarnya kepada Rasul dan Yesus Kristus kepada putra-putri Maria. Nah, jadi di sini saya minta coba cari referensi bahwa agama mana yang mengatakan bahwa Maria mempunyai anak perempuan di dalam kitabnya. Jadi ketika kita dapat referensi itu, kita udah tahu kitab mereka ini berdasarkan kitab yang mana. Kita udah dapat kuncinya. Sekarang kuncinya untuk mengetahui siapa yang membuat ini, kita cari agama yang mengajarkan Maria itu mempunyai anak perempuan. Selesai, kita dapat kuncinya.
Ketika kita dapat, kita tuangkan, kita cari bukunya, besok mereka bubar. Ya soalnya tak buka ini di tafsir Jalalain ya nggak ada, tafsir Ibnu Katsir ya nggak ada gitu. Apa yang ngomongin tentang putri-putri Maryam. Ya pasti kalau ngomong sama mereka ya ditolak lah Bang, otomatis. Makanya sekarang begini brother, aku kasih tahu. Yandex ada kepentingan apa? Yandex nggak ada kepentingan dia. Yandex ini adalah salah satu mesin yang paling jujur, nggak ada kepentingan dia. Terlihat nggak jelas di layar? Ada terjemahan Yandex itu yang benar-benar pas nggak dengan terjemahannya mereka ya? Kita coba buktikan terbalik 85% ke atas ini yang bisa dipercaya. Ya? Nggak sesuai, 85%. Sesuai. Oke. Jadi ini kan nyambung kan kata-katanya. Nggak mungkin dia nggak nyambung. Masa nggak bisa dipahami? Nah, kalau kita merujuk ya, ini surat 87 ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini kalimat ini ya, aku kasih tahu. Nah. Ini. Dengan Bang Billy, coba terjemahannya ke bahasa Inggris dulu, baru ke bahasa Indonesia. Enggak, itu sudah ke bahasa Uzbek, justru lebih bagus ke bahasa Uzbek. Itu sudah dapat. Nah, so kalian lihat ya, ini dengan roh ya, dengan roh, oke? Ini dengan roh ya. Sekarang kalau saya cari kata Roh Kudus, sama, Roh Kudus dengan roh sama. Kita cari aja ya. Ini dengan roh kan? Tulisannya seperti ini, hafal. Kita cari sekarang Roh Kudus. Kata Roh Kudus sama enggak? Bang Billy, bisa saya share screen ya? Tunggu. Kata Roh Kudus dengan Roh Kudus sama. Nah. Lihat ya, ini yang Jibril, ada Jibril. Lihat sebagai surah. Oke, kata per kata. Roh Kudus mana ya? Roh Kudus. Oh, di sini hanya Kudus. Kudus tapi ditulis Jibril. Curang banget mereka. Mana? Yang ditulis Jibril. Mana yang ditulis Jibril? Ini. Itu dengan roh aja, Bu. Apa kalau bahasa intinya? Ini. Biruhim ya, Bu ya? Itu kan tafsiran itu. Kudus. Tapi tulisannya nggak utuh, Bil. Tulisannya nggak utuh. Dalam kurung. Tulisannya nggak utuh. Sebelum Kudus itu kata apa di situ? Itu bacanya Al-Qudus. Ruhul Kudus ya? Kudusi. Ini. Coba lihat, tunggu Bil. Di Ruhul Kudus. Oh iya, Ruhul Kudus. Iya. Benar, Ruhul Kudus. Anggap aja nggak ada tuh Jibril, itu kan tambahan. Ini dengan roh. Ini dia. Dengan roh. Roh Kudus. Mana ya kata Roh Kudus? Intinya Muslim tuh nggak ngerti apa arti Roh Kudus. Buktinya mereka klaim Yohanes 14 yang Roh Penolong itu juga Roh Kudus aja diterjemahin Muhammad. Kan aneh. Terjemahkan saja, Bu. Diiyakan saja kalau Muhammad itu Roh Kudus. Diterjemahkan saja. Diterjemahkan coba. Siapa yang mengutus Roh Kudus? Di situ siapa yang mengutus Roh Kudus? Yesus. Apakah Muhammad diutus Yesus? Nah, itu maksudnya begitu. Bacakan aja sampai selesai itu. Nah, terus Yesus berkata, melihat perempuan dan mengingini saja sudah zina ya. Tapi di Muhammad sendiri bukan hanya mengingini, tetapi mengambil.
Ngambil anak. Nikahinlah. Anak angkat. Suruh nikahin. Itu bukan sekedar zina itu. Ya. Kalau Rohul Kudus ini kemarin yang dibawa Bang Dep itu, kalau yang Al-Quran dengan bahasa Yunani itu ya Parakletos ya Bang ya, Bang Dep ya. Tuh tadi tuh siapa tuh mau share screen tuh katanya. David Israel. Bro Billy tadi sore gua ketiduran, Bro. TikToknya. Bill, apa tuh? Ibu Wam, Ibu Wam, itu kembali yang ke QS 53 yang mulai dari ayat 13. Ibu siapa Pak tadi bilang? Ibu Wam. Ibu Maya namanya Pak. Tulisannya cuma Wam tapi suaranya wanita, ya saya panggil Wam. Enggak dong. Itu kan WAFM Pak. Ini ibuku Pak, Bu Maya ini dari zaman dulu ya Bu ya. Dari tahun 2018 apa 17 ya Bu Maya ya. Udah lama dah kita berteman. Ibu, tadi kan ya. di situ kan tertulis melihat tempat, melihat surga. Betul nggak? Iya. Iya. Ya. Tapi di ayat selanjutnya kan juga tertulis Sidratul diliputi oleh sesuatu dan penglihatannya tidak melampaui. Saya bingung Pak baca ayat tadi itu. Serius. Coba buka lagi Bu. Tadi surat apa Pak? Quran surat QS 53. QS 53. Kayaknya ingatku tadi diliputi oleh sesuatu yang meliputinya apa gimana? Nah itu dia bingung kan? Betul. Ayat keberapa Pak? Mulai dari 13. 13. Ayatnya aja membingungkan. Dan sungguh dia, Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada sungai tempat tinggal, ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nah, apa nih? Sesuatu yang meliputinya apa? Al-Quran itu bahasanya terselubung, nggak jelas. Ke-17, Bu. 17. Penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihatnya. Itu tidak pula melampauinya. Ini orang baca bingung. Bahasa puisi, kata Bu Sofiato. Anggap yang meliputi adalah awan, ya. Awan tebal, ya. Anggap itu awan tebal. Kemudian penglihatannya tidak melampaui, ya, dari awan tersebut. Tapi di ayat di atas, dia mengatakan di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Coba, ngaco nggak? Semestinya tidak bisa melihat apa-apa dong. Jangankan melihat surga. Betul nggak? Iya, kan barusan siapa tuh yang bilang? Ini kan puisi. Kata saudara. Harusnya dia nggak melihat surga itu dong. Harusnya. Bu. Hah? Teman-teman, Bu Sofiatur sedang secara langsung di bedroom atau gimana nih? Di bedroom? Siapa ayangku? Ya? Ayangku. Ini Bu. Di mana Bu Sofiatur ini ya? Debatnya? Sama Jaga Sukma ya? Ada suara kodek tuh, kodek. Iya, kayak suara Bang Kodek. Iya, ini sudah langsung. Oh, udah habis tinggi 3 jam yang lalu. Ini nih. Nih secara langsung nih. Ya, jadi makanya ada Bu Heni, ada Akila. Tapi ini zoomnya Ayang Beb di sini. Tuh, dimulai 3 jam yang lalu. Al Hayat Indonesia. Oh, ini di
channelnya Bu? Mungkin itu ini kali apa namanya video yang diedit oleh Agus. Premier, tapi ini bukan premier loh Bu. Hah? Langsung live loh. Judulnya apa? Judulnya apa? Ustadz Jaga Sukma Sia membenarkan Allah SWT. Oh iya, itu video yang sudah diedit oleh tim WASM karena ada bagian-bagian yang tidak baik diedit sama Agus. Oke. Jaga Sukma ini Pak orang Syiah. Iya betul. Kalau aneh orangnya. Jaga Sukma kalau diajak diskusi masih nyambung. Wah, kalau menurut saya sih aneh banget orangnya, Pak. Cocokologi terus. Ngono-ngono kae dhekmu enggak percaya khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman loh, Bu. Ya percaya Mali lah. Tapi dia percaya kepada takdirnya itu konyol banget, luar biasa konyolnya. Ya namanya orang Syiah begitu. Tapi yang penting dia tidak melecehkan ketuhanan Yesus. Itu yang Sukma bagus di situ. Mengalir dalam berdiskusi gitu. Beda dengan orang-orang itu kadrun. Soalnya dia menerjemahkan kata huwa sama dengan Yehova. Orang huwa itu hanya kata ganti doang. Setiap bahasa itu kan punya kata ganti. Bahasa Arab juga punya kata ganti. Nah, kata huwa dia sama-samakan dengan kata Yehova. Padahal huwa itu artinya hanya dia laki-laki satu orang. Jadi Yehua gitu disambung-sambungin gitu. Yehova dia bilang. Nah, kalau teman Kristen yang nggak bisa baca bahasa Arab kan ya nggak ngerti kan, akhirnya bodoh-bodohin sama dia. Oh, gua itu ekivalen dengan gua. Gua itu sama dengan he. Sama dengan he. Gua. He, gua laki-laki. Gua laki-laki. Bukan. Gue saya, gua. Yang benar dong. Gua sama dengan he. Dia laki-laki satu orang. Gua humahum. Nah, kalau bahasa Arab itu kan tiga kata ganti dalam satu gender. Berarti yang tadi itu bukan siaran langsung ya? Udah diedit Ibu ya? Udah itu ya Pak ya? Iya, udah editan itu disiarkan langsung. Siaran langsung. Soalnya ini Zoom-nya Ayang Beb masih di sini tapi orangnya di sana. Makanya saya tanya. Bisa aja dia taruh HP di sini, dia punya HP lain, live di tempat lain kan. Gue itu multi universe, omnipresent, tau gak? Aku mau ikutan udah telat. Nah ini Pak siaran langsung juga nih siapa? Yang hari ini siaran langsung ya. Siapakah kami dalam Quran ya? Si Romli itu dipanggil tuh si Romli. Kita kemasukan ustadz-ustadz hebat loh. Tapi geger tadi malam Bu Sofiatul nggak ada nih, nggak seru Bu. Geger tadi malam Bu Sofi nggak ada jadi nggak seru ah. Enggak, gua kecapean. Kenapa emang? Ya si masalah itu yang video mesum, video porno si Erben Malikil kan di MDM sama Kores sama si itu CS belum sempat dimulai Pak, itu masih baru mulai kan udah keluar itu baru mulai. Erben sudah takut mereka itu. Erben itu pertama kali sudah hajar dia jeder gitu. Langsung dia mau menyamakan orang Kristen itu sama kayak mereka tukang tipu dan penyuka video-video porno. Mereka jadi tidak gini, tahu kemarin bahwa kan Kristus itu harus hidup dalam kekudusan. Kemarin Kores kan membuat video yang Yesus yang telanjang di sini. Mungkin dia sama timnya itu
Bagaimana caranya biar citranya naik, sama orang Kristen juga melakukan hal yang sama, maka dia men-setting gitu loh. Ternyata memang benar, begitu video itu keluar, jebret langsung langsung ini yang muslim itu langsung reaktif gitu loh. Reaktifnya tuh sama bareng kayak 1, 2 jebret reaktif gitu. Semua. Tritung, otaknya mesum, wah kan kurang ajar si Kores kalau ngomong. Mereka yang ternyata bikin, tapi mereka yang nuduh ya. Erben yang dikejar kan Erben yang tuduh Erben itu yang melakukan gitu loh. Ternyata di situ bukan Erben. Setelah kita lihat di FIC ya, di review, ternyata namanya Mark. Nah, Mark itu masuk juga nggak pakai email ke situ, nggak tahu siapa keberadaannya. Nah, gugur lagi toh, orang Islam nuduh orang Kristen akhirnya. Iya. Bisa nggak ditelusurin Mark itu siapa? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Yang bisa ya mereka yang punya Zoom-nya. Pun kalau dia masuk pakai email, kalau dia nggak masuk pakai email ya nggak bisa dilacak. Pak, kalau share screen itu bisa sekaligus 3 orang nggak? Share screen nggak bisa lah, 1 orang. Nggak bisa, 1 orang doang ya? Ya. Nggak, karena kejadian itu tuh saya lihat begini, runutannya ya. Mark dulu masuk, terus tiba-tiba Mark hilang, ketiban sama BF itu. Nah, begitu BF itu nongol si itu Kores. Jadi Kores juga mau share screen, Kores disuruh share screen. Jadi, tapi memang di situ diketahui Pak, di situ diketahui bahwa memang Mark yang melakukan karena ada keterangannya. Nah, Mark itu siapa? Dia dikasih co-host. Iya, ya. Aku sih nggak ngelihat. Di situ nggak co-host-co-hostan bisa, semua bebas. Oh, berarti harus disetting, harus dikunci, nggak boleh. Itu tadi udah live-nya udah dimatiin ya? Belum. Nggak tahu. Belum, siapin belum. Kebetulan ada di situ. Matiin dulu aja. BFM juga belum mati. Petra, BFM Petra. ini. Masih ada Petra? Oh, BFM masih jaga Sukma juga nih, ikutan nih. Semua. Perlu, ini Petra masih di sini nih. Dimatiin dulu Petra. Bu Maya nyapa dulu Bu Maya tuh, Ane yang dari FIC tuh. Itu kalau misalnya Bu Sofi di situ meledak dah. Jadi yang dituduh apalagi yang dituduh Sofi. Wah, udah ramai dah jagat masuk Pak, aku pakai nama Kiamat Kubro itu. Aku main di chat itu. Tak panas-panasin dia orang. Seru lah tadi malam sampai jam berapa itu? Udah perang urat ya. Ya, jadi pas Bro Erben keluar sama yang lainnya, aku tuh masih diam di situ. Karena aku pikir kan nama aku kan baru kan, jadi mereka belum kenal. Ya mereka kayak gitu tuh. Wah, ini nggak kerjanya Kristen brengsek nih. Ini orang Kristen emang begini nih, suka nonton film bokep nih.